Menurut kalian pasien cuci darah itu isinya siapa saja? Kakek-kakek umur 60 tahun ke atas atau gimana? Ya biasanya memang orang menganggap sakit ini sakit orang tua ya. Tapi sekarang kalian salah besar kalau berpikir itu hanya orang tua. Faktanya sekarang ruang cuci darah ya. Nah, itu mulai dipenuhi sama anak-anak muda. Usia 20-an, 30-an ya, bahkan ada yang belasan tahun. Itu sudah harus cuci darah berbaring berjam-jam dia. Nah, jadi serem ya. Jadi masa muda yang harusnya produktif, ya berkarya ya, itu malah menghabiskan di rumah sakit. Nah, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Ya, apa yang salah sama gaya hidup Gen Z sekarang? Dan yang paling penting gimana caranya biar ginjal kalian itu tetap sehat sampai tua? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail ya. Belakangan ini viral banget berita tentang epidemi gagal ginjal pada anak muda ya. Banyak yang tanya, "Dok, kok bisa sih anak muda itu ginjalnya sudah rusak padahal masih muda?" Nah, teman sehat ya harus tahu ginjal itu organ yang tidak bisa komplain ya. Dia kerjanya diam-diam menyaring racun, pas dia sakit dia nggak teriak, pas dia sudah rusak parah ya. Nah, baru tahu ya, baru merasakan sakitnya. Dan saat itu ya seringkali sudah terlambat. Kapan seorang harus cuci darah? Nah, jadi sebelum kita masuk ke tip pencegahan, saya mau edukasi sedikit tentang kriteria medis ya, biar kalian paham. Cuci darah itu bukan treatment spa atau detox cantik ya, itu adalah prosedur penyambung nyawa. Nah, kapan dokter memutuskan pasien harus cuci darah? Yaitu saat ginjal sudah masuk gagal ginjal ya. Nah, jadi apa tandanya? Dia yang pertama fungsi ginjal di bawah 15% ya, bayangkan ginjal kalian cuma kerja 15% atau kurang, gevernya anjlok ya, jadi ginjal sudah tidak mampu lagi membuang racun dan cairan dari tubuh secara mandiri. Yang kedua, gejala uremikum ataupun keracunan zat sisa ya, karena racun menumpuk di darah, pasien akan mengalami mual hebat, muntah terus-menerus, kulit gatal di seluruh tubuh, dan penurunan kesadaran ya, linglung. Tapi kondisi ini ya, ini harus dibawa ke dokter ya. Nah, tubuh keracunan ya itu karena kotoran diri sendiri sebenarnya. Yang ketiga, sesak napas berat, jadi paru terendam air ya. Jadi ginjal fungsinya membuang air lewat urin. Kalau rusak ya airnya numpuk di tubuh, larinya ke paru-paru, rasanya seperti tenggelam. Ini kondisi darurat yang mewajibkan cuci darah segera. Yang keempat itu bengkak seluruh tubuh ya, wajah bengkak ya, kaki bengkak, perut buncit, isi cairan ya. Kalau sudah begini ya pilihannya cuma dua, transplantasi ataupun cangkok ginjal yang antriannya panjang dan mahal ya, atau cuci darah seumur hidup. Ingat ya, cuci darah itu rutin seminggu 2 kali, bisa juga seminggu 3 kali. Ya, sekali datang butuh 4-5 jam. Bayangkan ya, waktu muda kalian habis cuma buat liatin mesin berputar. Nah, kalau kalian tidak mau mengalami hal ini ya, tolong dengarkan baik-baik 5 tip ini kunci pencegahan. Yang pertama itu stop normalisasi minuman manis kekinian. Sekarang jajanan itu rata-rata banyak yang manis-manis. Coba cek ya jajanan kalian, kopi susu gula aren, boba teh manis jumbo, minuman kemasan rasa buah, itu semua isinya gula jahat. Gen Z sering berpikir, masih muda, nggak bakal kena diabetes. Salah besar ya. Konsumsi gula berlebih bikin resistensi insulin, lama-lama gula darah naik terus ya. Gula darah yang tinggi itu sifatnya korosif ya, atau merusak saringan ginjal, ibaratkan saringan teh yang disiram air panas terus-menerus, lama-lama jebol. Diabetes adalah penyebab nomor 1 gagal ginjal di dunia. Jadi tipsnya, boleh minum manis tapi batasi, jangan jadikan air gula sebagai pengganti air putih, minta less sugar atau no sugar. Tapi lebih bagus ya memang minum air putih saja. Yang kedua, waspada tren makanan asin dan pedas. Jadi siapa di sini yang hobi makan seblak, basreng, keripik pedas level setan ya, atau mie instan pakai nasi? Makanan-makanan ini punya satu musuh ginjal, natrium, garam yang tinggi. Lidah Gen Z sekarang sukanya yang gurih-gurih ya, alias banyak micinnya. Nah, garam yang berlebihan bikin ginjal kerjanya membuang cairan ya, kerja keras dia. Garam bisa bikin tekanan darah naik ya. Nah, tekanan darah tinggi itu akan menghantam pembuluh darah halus di ginjal sampai pecah dan rusak. Ingat, hipertensi adalah penyebab nomor 2 gagal ginjal setelah diabetes. Ya, tipsnya
Kurangi frekuensi makan mie instan. Kalau makan bakso atau soto, kuahnya jangan dihabiskan karena garamnya numpuk di situ. Nah, kayak ketiga itu jangan jadi kaum mager ya. Nah, jadi banyak yang rebahan mager ya. Jadi harus dilawan magernya. Gen Z sekarang disebut kaum jompo ya, dikit-dikit sakit pinggang, hobi rebahan, scroll HP berjam-jam tanpa gerak. Nah, kurang gerak bikin metabolisme lambat, berat badan naik, obesitas, dan aliran darah ke ginjal jadi tidak lancar. Obesitas itu membebani kerja ginjal, semakin besar badan kamu, semakin keras ginjal bekerja menyaring darah. Tipsnya simple, jalan kaki, nggak perlu nge-gym ya, cukup jalan kaki 30 menit sehari. Aktif bergerak, bikin tekanan darah stabil dan ginjal happy. Tip yang keempat ini cukupi air putih. Jadi banyak anak muda yang malas minum air putih karena ya alasan kembung atau nggak ada rasanya atau belum haus ya, padahal air putih adalah satu-satunya cara membilas ginjal ya, membilas racun. Nah, kalau kamu kurang minum ya, urin jadi pekat, jadi kuning ya kayak teh, zat-zat limbah akan mengkristal dan jadi batu ginjal. Batu ginjal ini kalau dibiarkan bisa membesar, bisa menyumbat saluran dan juga merusak ginjal permanen. Kapan kita tahu kita cukup minum atau tidak? Ya caranya dengan cek urin ya. Kalau warna urin kita kuning pekat atau oranye, itu tandanya ginjalmu teriak minta air. Nah, targetnya warna urin itu kuning muda, jernih atau memang bening ya. Nah, kelima, hati-hati dengan obat dan suplemen ya. Jadi ya banyak orang yang mengkonsumsi obat tanpa resep ya, hati-hati sekali. Gen Z sering banget ya dikit-dikit pusing minum obat warung, dikit-dikit ke apotek cari obat ya, nyeri head minum obat. Pokoknya obat-obat pereda nyeri, antibiotik dan sebagainya, ini kayak jajanan saja ini. Nah, obat pereda nyeri ya, seperti asam efenamat ataupun yang lainnya, natrium bikofenat ya, kalau diminum jangka panjang tanpa pengawasan dokter, efek sampingnya adalah merusak ginjal, merusak lambung ya. Selain itu, hati-hati juga dengan minuman berenergi ya atau suplemen pemutih langsing instan yang tidak jelas BPOM-nya ya, itu racun kimia yang harus benar-benar dihindari ya, dan juga membuat ginjal berat kerjanya, kasihan ginjalnya dipaksa kayak kerja rodi. Tipsnya, kalau sakit ringan istirahat dulu, jangan langsung hantam obat keras ya. Jadi teman sehat, khususnya Gen Z, pencegahan itu jauh lebih murah daripada pengobatan. Ingat kriteria tadi, sesak napas, bengkak, mual, muntah, itu racun menumpuk ya. Jadi jangan sampai kalian merasakan di usia muda. Nah, caranya gampang, kurangi minuman manis, kurangi makanan asin micin, jangan rebahan terus, minum air putih yang cukup, bijak pilih obat. Sekarang coba tulis di kolom komentar ya, dari 5 kebiasaan buruk tadi mana yang paling susah kalian lepas. Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, di share video ini ya ke grup keluarga ataupun ke teman-teman ya, supaya sadar ya tentang pentingnya kesehatan ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nyimak sampai habis. Sayangi ginjalmu sebelum dia ngambek, sebelum terlambat. Salam sehat, sampai jumpa.